Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang landasan dan azas-azas pendidikan serta penerapannya, yang beranggotakan Tiara Wahyuni, Atika Gusrima, Rahmatul Ulia, dan Widi Lenza, serta saya sendiri, Nuritha Faradila. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melakukan kuliah pada hari ini. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan membacakan susunan diskusi pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan materi pertama oleh Tiara Wahyuni. Kepada Tiara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Wahyuni, INPM 200700028. Baiklah, saya akan membacakan materi 1 yang berjudul tentang landasan dan azas-azas pendidikan serta penerapannya. Pengertian landasan pendidikan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian landasan pendidikan diartikan sebagai alas dasar atau tumpuhan dasar dikenal sebagai pondasi. Terdapat beberapa landasan yang perlu diketahui dalam pendidikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, dan landasan psikologis, bahkan landasan ilmiah dan teknologis. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. 2. Landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok. 3. Landasan kultural. Setiap manusia selalu menjadi anggota sesuatu masyarakat dan menjadi pendukung kebudayaan dan masyarakat tersebut. 4. Landasan historis. Kehidupan manusia memiliki sejarah yang sangat panjang, sehingga manusia tidak mampu untuk melacak titik awal kapan mulainya kehidupan ini. 5. Landasan psikologis. Kegiatan pendidikan tentunya melibatkan aspek kejiwaan manusia. Pada umumnya, pendidikan yang terkait dengan pemahaman dan penghayatan akan berkembangnya manusia. 6. Landasan ilmiah, teknologi, dan seni ipteks. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks memiliki hubungan yang sangat erat. Ipteks merupakan salah satu materi mengajarkan yang menjadi bagian dari pendidikan. 7. Landasan politik. Politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. 8. Landasan ekonomi. Ekonomi sebagai sumber pembiayaan pendidikan sangat penting, karena hal ini akan memicu etos bangsa menuju kualitas yang lebih baik. 9. Landasan yuridis. Landasan yuridis mengangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi materi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua tentang azas pokok pendidikan. Azas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem among dari perguruan itu. Agar diperoleh latar keberlakuan awal dari asas Tuturi Handayani, perlu dikemukakan ketujuh asas perguruan nasional taman siswa. Ketujuh asas tersebut merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda, sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan sifat yang nasional dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut adalah sebagai berikut.
A. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengerti diri sendiri dengan mengingat persatuan dalam berkehidupan umum. B. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. C. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat mencakup kepada seluruh rakyat. D. Bahwa pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. E. Bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup lahir maupun batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri. F. Bahwa sebagai kunci hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus mempelajari sendiri segala usaha yang dilakukan. G. Bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Yulianza akan menambah materi yang telah dibacakan atau menyampaikan dan melanjut materi yang telah disampaikan oleh Atika. C. Asas-asas yang terdapat di dalam dan di luar sekolah. Ada dua asas, yaitu asas pendidikan dan asas kebutuhan. Asas pendidikan. Asas pendidikan sepanjang ayat, seperti pendidikan ini hanya berpikir. Takkan manusia yang dimaksud dengan asas adalah prinsip atau landasan berpijak. Pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki asas yang menjadi landasan berpijak, yaitu asas kebutuhan pendidikan sepanjang hayat. Asas relevansi dengan pengembangan masyarakat dan wawasan ke masa depan, seperti yang diungkapkan oleh Subjana 2004. Dan dua, asas kebutuhan memberi arti bahwa penyusunan program pendidikan luar sekolah, proses pendidikan dan kebutuhan akan pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia. Pendidikan bukanlah terbatas pada waktu-waktunya tertentu dan juga tidak dibatasi oleh tempat, tetapi belajar dilakukan terus-menerus sepanjang hayat. Asas memberikan makna bahwa pendidikan luar sekolah memberi dan melaksanakan program-program yang dapat mendorong warga belajar untuk terus membentuk menerus belajar secara berkelanjutan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya Rahmatul Ulia. Saya akan melanjutkan materi yang dibaca Widi Yulianza tadi. Asas relevansi dan perkembangan masyarakat. Pendidikan luar sekolah sebagai bagian penting dari program perkembangan masyarakat mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pengembangan masyarakat memuat pula kebijakan dan program pendidikan luar sekolah. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah merupakan upaya yang disengaja untuk membantu masyarakat agar mereka dapat merubah sikap dan perilaku membangun dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan. Asas wawasan kemasadepanan. Asas ini memberi arah bahwa pendidikan luar sekolah berorientasi pada perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Walaupun keadaan masa depan itu merupakan alternatif kemungkinan, namun keadaan tersebut dapat dipelajari dari berbagai kecenderungan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi dalam lingkungan alam pada saat ini meningkatkan dunia ini. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar perubahan, melainkan untuk tercapainya kepuasan bagi setiap
orang yang melakukannya. Fungsi pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan motivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dan arahan oleh dirinya sendiri, dengan cara berpikir dan berbuat dalam kehidupannya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.